Shalom jemaat Tuhan New Life Community. Senang bertemu dengan saudara di pagi hari ini untuk memberitakan renungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya jika kita terus mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka firman Allah menjamin apa yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Nah, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kepada saudara. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sekali lagi saya ulangi firman Tuhan ini. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa kisah Yefta ini akan sangat memberkati kita dalam hari-hari dan minggu-minggu ke depan ini. Dan biarlah kita belajar dari kehidupan orang yang telah dituliskan sebagai tokoh, yang mana tokoh tersebut akan merupakan warna yang menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita. Nah, bercerita dengan Yefta, maka yang pertama dari pembacaan ini kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengalami hati terluka, orang-orang yang belum beres dengan dirinya sendiri, akan seringkali mengeluarkan penularan yang sama dengan apa yang ada di dalam perbendaharaan hatinya. Olehnya yang pertama kita belajar dari Yefta ini adalah yang pertama bahwa orang-orang yang terluka hatinya akan selalu ada di dalam orang-orang yang sama. Nah, itu sebabnya judul daripada perikop renungan kita pagi ini adalah memilih yang baik. Karena sesuai pilihan kita, maka apa yang kita alami saat ini menjadi wujud nyata dari apa yang kita tentukan menjadi pilihan kita. Jadi yang pertama, biasanya orang-orang yang terluka di dalam hatinya dalam memperagakan kehidupannya akan selalu bersentuhan dengan orang-orang yang sama. Bahkan pun kalau tidak dengan orang-orang yang sama, dengan orang-orang yang baik, ada di dalam komunitas yang baik, orang tersebut akan lebih dominan melukai orang-orang yang lain. Nah, itu sebabnya judul daripada perikop ini menentukan pilihan. Menjadi sangat penting bagi kita, menjadi dasar kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita belajar bagaimana Yefta dalam kehidupan yang dituliskan dalam Alkitab ini, maka kita melihat memang dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita belajar dari kehidupannya bagaimana dia bisa menentukan yang sebenarnya dia berbaur dengan orang-orang yang sama dengan apa yang dia alami. Tapi hebatnya, dia memilih tidak dipengaruhi oleh keadaan. Maka yang kedua, perikop firman Tuhan ini dari pembacaan kita ini memberikan pesan kepada kita. Sekalipun banyak persoalan yang datang dalam kehidupan kita, sekalipun persoalan itu besar dalam kehidupan kita, namun percayalah, jika kita ada di dalam Kristus, maka kita menjadi keluar, menjadi pemenang. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, pilihanmu, bagaimana engkau menentukan sikapmu untuk menentukan perilaku perbuatanmu di dalam hari-hari hidupmu, itu sangat menentukan apa yang kau alami. Karena ketika kita memilih pilihan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, maka itu akan membuat kita mengalami apa yang dikatakan bimbingan, tuntunan, dan nasihat daripada firman Tuhan hidup di dalam kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dua hal yang penting yang dapat kita pelajari, bagaimana ketika Yefta adalah seorang pahlawan gagah perkasa, berkomunitas, berkumpul di dalam satu orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi Yefta tidak melakukan kejahatan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, pilihan kita hari-hari ini menentukan kualitas kehidupan kita. Seperti apa pilihan kita hari ini dan keadaan kita hari ini ditentukan dari pilihan kita di masa lalu, dan seperti apa yang kita inginkan kualitas kehidupan kita yang merupakan tujuan hidup kita ke depan ditentukan dari hari ini.
Olehnya Bapak Ibu Saudara, pilihlah yang baik, maka segala yang baik berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman ini merupakan kekuatan dalam hari-hari hidup kita dalam menjalani, memperagakan sikap sebagai orang-orang percaya di dunia saat ini, supaya kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan yang mengalir di dalam hidup kita. Haleluya. Saya berdoa kepada saudara, Tuhan kiranya tangan-Mu memberkati semua umat-Mu hari ini dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa-Mu menuntun, membimbing mereka hingga mereka dapat memilih hal-hal yang baik untuk terjadi, mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan hamba memberkati. Haleluya. Amin.